lampu depan nyala. Teman-teman di rumah pasti sudah banyak tahu Yamaha RX King, tapi belum banyak yang tahu sejarah Yamaha RX series di Indonesia nih. Pepatah mengatakan karena tuba setitik rusak susu sebelangga. Begitulah dengan nasib Yamaha RX King. Karena zaman dulu era 90-an begal dan jambret sering menggunakan motor ini. Karena pada masanya motor ini memiliki power mesin yang tidak bisa disepelekan. Jadilah sekeluarga dipanggil si jambret. Meski ada yang kesal dengan panggilan tersebut, namun banyak juga yang bangga dengan julukan tersebut. Karena dari dulu menggunakan mesin 2 tak yang tarikannya bisa dibilang ngacir. Namun bukan soal panggilannya yang akan kita bahas kali ini, tetapi silsilah anggota keluarganya. Ada apa saja? Yuk disimak sampai habis. Nomor 1 ada Yamaha RX 100. Nah, ini dia sesepuh dari keluarga jambret. Yamaha RX 100 meluncur pada tahun 1977. Mesinnya 2 tak dan kubikasinya hanya 100 cc dengan power 11,5 dk dengan top speed 110 km per jam. Terbilang kencang pada masanya. Yang bikin legendaris, meski punya mesin 2 tak, konsumsi bensinnya irit banget teman-teman. Bahkan 1 liter bisa buat 40 km. Sebetulnya sebelum RX 100 ada RX 125 Twin yang dijual di Indonesia pada tahun 1976. Hanya saja RX 125 bukan keluarga RX karena aslinya bernama RD125 dan hanya ganti nama saja saat masuk ke Indonesia. Nomor 2 ada Yamaha RX 125 lahir pada tahun 1979. Yang membuatnya berbeda dengan versi Twin ialah motor ini hanya dibekali dengan 1 silinder. Hal ini membuatnya menjadi lebih ringan dan lebih powerful. Motor legendaris ini pun banyak terjual dibandingkan dengan yang bermesin 2 silinder. Pada masanya, motor ini ialah lawan berat motor Honda GL125 dan Suzuki GP. Mesin 2 taknya punya kubikasi asli 123 cc yang bisa menyemburkan power sampai 13 dk. Oh ya, sama seperti RX 100, Yamaha RX 125 masih dibekali 4 percepatan. Nomor 3 ada Yamaha RX pada tahun 1980. Ini dia motor yang benar-benar jadi cikal bakal RX King. Karena Yamaha RX sudah dibekali mesin 135 cc, power maksimal 17,5 dk dan bisa digeber sampai 150 km per jam. Kebut banget pada masanya. Yamaha RX ini merupakan CBU dari Jepang. Makanya punya kedok lampu alias bikini fairing. Walau mempunyai kapasitas mesin yang lebih besar, sayangnya motor ini sedikit diminati dan kurang pas dengan konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, umurnya pun cukup pendek dan hanya bertahan 3 tahun sejak diluncurkan. Nomor 4 Yamaha RXS di tahun 1981. Setelah RX, Yamaha kembali meluncurkan RXS yang punya kubikasi 115 cc. Sama seperti RX, Yamaha RXS juga didatangkan langsung dari Jepang dari tahun 1981 hingga 1983. Disebabkan Yamaha RX 135 dirasa terlalu besar, maka pabrikan Yamaha menawarkan pilihan model lain, yaitu dengan merilis RXS 115. Dengan menggendong mesin yang lebih kecil menjadi 115 cc, namun masih 2 stroke,
Juga perbandingan kompresi 6,6:1. Dapat memberikan tenaga sebesar 15 HP pada 8500 rpm, torsi 13,2 Nm pada 8000 rpm. Tenaga dahsyat ini disalurkan melalui 5 gigi percepatan. Dari model ini menjadi bibit lahirnya RX Special pada beberapa tahun berikutnya. Dan kananku nyala, speedometer ini nyala ini. Nomor 5, Yamaha RX Special di tahun 1983. Pada tahun yang sama dengan dirilisnya King Cobra, Yamaha Motor juga memberikan variasi model untuk konsumen Indonesia, yaitu dengan diluncurkannya RX Special. Secara spek, motor ini memiliki tenaga di bawah RX King. Apabila King Cobra memiliki tenaga maksimum sebesar 18,5 HP, maka RX Special hanya 15,2 HP. Banyak yang mengklaim jika motor ini sangat lincah dan sangat bertenaga di jalanan. Dapat dikatakan RX Special ini ialah versi mini si raja jalanan. Model ini mempunyai umur yang cukup lama disebabkan masih dijual sampai akhir tahun 90-an. Nomor 6, Yamaha RX King Cobra pada tahun 1983. Akhirnya yang ditunggu-tunggu lahir juga. Bisa dibilang inilah motor 2 tak Yamaha yang paling legendaris di Indonesia. Dibuatnya enggak asal-asalan, sebab Yamaha melakukan survei di berbagai daerah. Generasi pertama dari Yamaha RX King ini diberi julukan Cobra karena bentuk stang dan tangkinya. Mesin 2 taknya masih rakitan Jepang, sedangkan rangkanya rakitan Indonesia. Ini yang bikin mesin Yamaha RX King Cobra dengan kode Y1 dan Y2 menjadi incaran pebengkel dan kolektor. Spesifikasi mesinnya 135 cc dengan power maksimal 18,2 dk dan torsinya 15,1 Nm di 8000 rpm. Nomor 7, Yamaha RXZ di tahun 1985. Ibarat saudara kandung tapi beda jalan hidup, begitulah pengibaratan Yamaha RXZ dengan RX King. Perbedaannya dengan RX King di panjang langkah silinder, yaitu RXZ di 56 x 54 mm, sedangkan RX King 58 x 50 mm. Makanya RXZ punya tagline sang penjelajah, karena memang tarikan napasnya lebih panjang kalau digeber. Desainnya pakai kedok lampu. Sampai model knalpotnya bikin RXZ terlihat lebih modern dan racing dibandingkan dengan RX King. Oh ya, ada versi full fairing dari RXZ yang diberi nama Yamaha RZR. Nomor 8, Yamaha RXR di tahun 1988. Baru tahu ada Yamaha RXR. Wajar karena populasinya memang sedikit di Indonesia. Inilah salah satu motor Yamaha RX series yang sulit ditemukan di Indonesia karena unitnya yang tidak beredar banyak disebabkan karena kurang populer dibandingkan dengan saudaranya RX Special. Untuk diketahui, ukuran kubikasi motor ini sama dengan RX Special, cuma warnanya saja yang membedakan. Dengan spesifikasi mesin yang mirip dengan sang kakak, yaitu bermesin 2 langkah, single silinder berkubikasi 115 cc. Juga telah dibekali dengan pendingin udara. Motor ini mampu memberikan tenaga maksimum sebesar 15,2 HP pada 8500 rpm. Juga torsi maksimum sebesar 13,5 Nm pada 8000 rpm. Nomor 9, Yamaha RX King Master di tahun 1996. Untuk generasi kedua, motor model ini disebut dengan King Master. Perbedaannya ialah kode blok mesin yang dirubah menjadi Y1 dan Y4. Mesin ini telah bisa diproduksi di Indonesia oleh Yamaha Pulau Gadung. Model Yamaha RX King ini mulai diproduksi dari tahun 1996 sampai tahun 2001.
Yang menjadi perbedaan paling terlihat dari model lawas ialah adanya bentuk ukiran tulisan Yamaha di blok mesin. Nomor 10, Yamaha New Era King di tahun 2006. Yamaha New Era King menjadi tipe Yamaha Era King dari masa ke masa yang terakhir. Ubahan desain yang dilakukan Yamaha dengan model motor ini ialah headlamp model yang bulat dan dipasangnya teknologi AIS atau Air Induction System. Teknologi ini mampu menyuntik udara segar masuk ke dalam leher knalpot. Pengaplikasian teknologi AIS ini bekerja sama dengan catalytic converter yang ada pada knalpot yang berfungsi mengurangi kadar emisi gas buang. Oleh karena itu, motor Yamaha New King ini telah memenuhi standar Euro. Oke teman-teman, itulah perjalanan panjang sejarah sang raja jalanan. Menurut kalian, kenapa motor Era King bisa terus diminati dan eksis sampai sekarang ini? Harga jualnya pun tidak bisa disepelekan di pasaran. Bagi kalian yang tahu jawabannya, silahkan share di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.